3 menit belajar bisnis kuliner bareng Foodies. 5 regulasi atau legalitas yang sering nggak sengaja terlanggar di awal menjalankan bisnis kuliner. Yang pertama, belum punya badan hukum dan perjanjian kerjasama dengan partner. Hal ini sering sekali terjadi nih, karena sebagian besar mindsetnya adalah ya udah jalanin dulu aja atau ya coba dulu aja bisnisnya. Pada dasarnya, hal ini akan membawa resiko, apalagi jika bisnis bersama orang lain. Walaupun itu keluarga sendiri atau teman sendiri misalnya. Masih banyak juga nih para pebisnis yang mulai usahanya dengan tidak memahami apa aja hak dan kewajibannya. Atau aturan dari sebuah badan usaha seperti PT atau CV. Sehingga nih pada saat menjalankannya itu cuma mengandalkan asumsi atau pemahaman yang diketahuinya aja. Hal ini sering banget nih berujung pada selisih paham atau beda ekspektasi antara partner bisnis. Karena dari awal nggak diperjelas nih apa aja hak dan kewajibannya. Yang kedua, nggak tahu soal pajak. Dalam dunia usaha nih ya, terdapat berbagai aturan pajak yang melekat saat kita sudah memulai menjual produk. Hal ini penting banget nih buat kita karena ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk mentaati aturan pajak yang berlaku. Apabila dari awal kita nggak mengetahuinya dan salah melakukan setting harga dan akhirnya kita terkena denda atau harus membayar pajak yang seharusnya memang ada dalam setiap transaksi kita, yang ada nih ya, kita malah menggerus keuntungan kita ya bahkan sampai rugi ujungnya. Yang ketiga, izin lokasi. Bagi teman-teman yang berbisnis kuliner dengan menggunakan suatu lokasi tertentu, jangan lupa untuk ngecek nih di awal, yaitu zona lokasi tersebut. Ada lokasi yang emang diperuntukkan untuk usaha dan juga ada lokasi yang emang nggak boleh itu ada yang namanya bisnis di sana. Yang ada kalau teman-teman maksain nih dan nggak ngecek di awalnya, nanti teman-teman udah ngeluarin investasi yang banyak, udah renovasi misalnya, tanpa teman-teman ngecek terlebih dahulu. Nah ini bakal berdampak kerugian nantinya kalau jadi masalah. Yang keempat, menjual produk dalam kemasan di restoran. Nah ada juga nih aturan terkait produk-produk dalam kemasan yang perlu ditaati. Karena bisnis produk makanan dalam kemasan nih ada aturannya tersendiri, berbeda dengan restoran seperti biasa. Sering nih ada juga restoran atau rumah makan yang kemudian menjual produk dalam kemasan ya karena memungkinkan ya di restorannya. Nah kalau teman-teman mau melakukan kayak gitu, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah cek dulu nih izin-izin apa dulu yang harus teman-teman lakukan. Kalau teman-teman udah selesai mengurusi perizinan tersebut, baru teman-teman jual produk dalam kemasan di outletnya teman-teman. Yang kelima, yang terakhir, kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, sering juga nih bisnis kuliner itu kerjasama sama pihak ketiga seperti vendor, sponsor, atau pemilik lahan dan juga lain-lain. Jangan lupa teman-teman untuk selalu membuat kerjasama yang bersifat resmi atau kuat di mata hukum. Perlu nih teman-teman buat dokumen seperti MOU atau SPK, yaitu surat kesepakatan kerjasama. Nah, dokumen-dokumen ini diperlukan untuk memperjelas apa aja hak dan kewajiban dan juga poin-poin apa saja yang disepakati oleh teman-teman. Tentunya nih semua detail dan rinciannya harus tercatat di dokumen tersebut. Agar di kemudian hari kalau terjadi suatu permasalahan, nah ini semua sudah terdokumentasi di dokumen tersebut.